Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma atas atau bawah? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 41 bawah. Fa amma idza tarakta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wa amma idza fa amma idza tarakta anapun nalikane ninggal sira, apabila kamu meninggalkan ya, nafsaka ing awak dewi sira, muhmalan ing nganggur ya, muhmalan ing matrukan, sudah kelawan dolanan, apabila kamu nganggur sama sekali, artinya kamu tidak menggunakan waktumu untuk ngaji atau untuk zikir atau untuk bekerja. Kalau kamu nganggur seperti hewan, seperti kucing, imalal bahaimi koyok nganggure rojo koyo seperti hewan, kambing, sapi, mereka kan enggak ngurus ibadah. La tadri ora weruh sapa baim bimadza klan opo tashtagilu ketungkul sibuk opo baim. Kalau kamu nganggur sehari-hari yang kamu pikir cuma main, tulin, chatting, seperti sapi, seperti kambing, gak ngurus ibadah, gak ngurus ngaji ya. Fi kulli waktin ing dalam saben-saben waktu, fayang qadi mongko dadi ilang, dadi tutup apa aksaru auqatika luwih akeh pira-pira waktu sira doian halikan kasih-sio. Kalau kamu tidak peduli waktumu kau habiskan hanya untuk tulinan, guyonan, medsos ya, maka hilang kesempatanmu, kebaikan hidupmu hilang. Walaupun kamu di pondok tapi gak gelem ngaji, gak gelem deres, gak mau hafalan, ya sudah, kamu waktumu hilang seperti hewan yang tidak punya tujuan. Wa auqatuka te waktu pira-pira waktu sira iku umruka umur sira. Waktu yang kamu buang itu adalah usiamu. Kamu setiap hari tambah tua ya. Udah berapa tahun kamu di pondok, terus apa yang kamu dapat kalau kamu tidak mau ngaji? Kalau kamu masih sibuk dulinan, ngeluyur, untuk apa? Kamu menua tidak ada artinya. Wa umruka te umur sira iku sumalika pokoke bondo sira. Usiamu itu adalah modal pokokmu. Yang kamu bisa manfaatkan ini ya umur ini. Mumpung masih ada usia, kamu harus berbuat yang baik. Tapi kalau kamu di sini sibuk dulinan, kon bengi ngluyur, isuk turu, tidak produktif umurmu, rugi. Walehi iku ing atase umur tijaratuka utawi tijarosio, perdagangan, bisnismu. Seandainya orang itu bisnis, modalnya itu ya umur. Selama kamu masih punya umur, kamu punya kesempatan. Lah kalau umurmu kau sia-siakan, kamu malam hari masih ngeluyur, malam hari ngobrol, pagi tidur. Kalau seperti itu kelakuanmu, ya kamu rugi besar. Wabihi lan kelan mengkono maluk niku rasul mal usuluka utaitu mekosiro ila naimi daril abadi, maring nikmati panggonan kang abadi, fi jiwarillahi ta'ala ing dalem ngersane Allah
ta'ala. Kalau kamu tidak rajin di pondok ya, lek awakmu nuruti beling, kalau kamu tidak sadar masih saja seperti ini ya, tingkahmu sik durung bener, jamaah subuh sik singitan. Kalau kamu masih kelakuanmu seperti itu, hilang manfaat hidupmu, ndak ada. Kamu cuma habis waktu untuk dolanan. Ini kamu harus sudah introspeksi. Kamu sudah tamat aliyah, sudah tamat SMK, usiamu sudah menua. Kalau kamu masih repot betulinan, ya sudah, kamu merugikan dirimu sendiri. Fakullu nafasin mongko te saben-saben ambaan min anfasika kang tetep saking pira-pira ambaan sira iku jauharatun koyo mutiara bagaikan permata. La qimata kang ora ana rega iku maujud laha kedue jauhar. Nyawa kita ini setiap detik, tarian nafas ini bagaikan mutiara yang tidak ternilai harganya. Sangat mahal ya. Hidup ini mahal, kesempatan ini mahal. Kalau kamu tidak gunakan waktu ini dengan baik, kamu akan rugi selama-lamanya. Idla yadulu krono idla badalah krono ora ono ganti ku maujud lahu kedue nafas niku. Faida fatan nalikane ilang apa nafas, kalau kamu sudah tidak bernafas, fala auda mongko ora ono bali ku maujud lahu maring nafas. Kalau kamu sudah mati, tidak mungkin bisa kembali lagi. Maka senyampangnya, mumpung kita ini masih bernafas, segera kamu berpikir untuk berubah. Kamu kalau tidak berubah, gak tertib, ngeluyur, tulinan ya, itu akan kamu sesali. Umur berjalan tidak ada arti ya. Kamu harus sudah mikir, usia kamu ini sudah tamat aliyah, tamat SMA. Harusnya kamu ini ya sudah ilmu, pinter sekian-sekian, bisa ngaji atau hafal Al-Quran. Usia seperti kamu ini sudah bukan anak-anak. Tamat SMA, tamat SMK ini sudah dewasa. Kamu harus sudah milih jalan, mau kemana. Apa mau sekolah, apa mau kerja, apa mau ngaji, harus jelas. Kalau kamu sudah tamat seperti ini, kamu masih tidak punya tujuan, wis pokok mondok, tidak sergap, nggak jamaah, betapa sia-sia ya. Umurmu habis, tidak bisa digantikan lagi. Fala takun ojo no siro iku kalhamko koyo wong kang tolol. Jangan kamu seperti orang idiot ya. Gunakan akalmu. Al-maghrurina kang kebujuk kabeh, tertipu dunia, tertipu setan. Alladzina rupane wong akeh yafrahuna kang bunga-bunga sapa alladzina fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina bi ziyadati amwalihim kelan tambahane dunyane mengkono alladzina manuksoni amarihim sertane sudone umure alladzina fa ayyu khairin mongko utawi endine kebagusan fi malin ing dalam bondo yazidu kang tambah opo mal wa umrin lan umur yang kusu kang sudo opo umur. Kalaupun seandainya kamu itu tambah harta ya, bekerja umpamanya, tapi kamu tidak ibadah, itu kamu tetap rugi. Apa artinya dunia bertambah kalau umur berkurang? Artinya kita ini umur ini sudah ada batas.
kesempatan kita ini sudah ada batas. Kalaupun harta banyak, kalau batasnya habis, mati, untuk apa? Hartamu tidak bisa kamu bawa. Apalagi kalau kamu gak kerja, wis gak tambah umur, gak tambah bondo. Ini rugi betul ini. Ya pikiran Wahid baru angel kongkon jamaah subuh. Pikiran sudah berapa tahun kamu mondok, jamaah subuh belum bisa. Lihat anak-anak yang baru itu, baru mondok tertib jamaah subuh. Kamu harusnya malu. Semua anak dalam ini harus malu. Lihat anak-anak itu yang masih baru, yang sergap-sergap. Lah kamu sudah lebih tua, tidak lebih baik ya. Alangkah rugi. Kamu harus berpikir, jangan terus-terus seperti ini. Kamu harus merubah nasibmu. Kalau kamu tidak mengubah kelakuanmu, ya nasibmu tidak berubah. Kamu akan terus seperti ini. Kalau kamu tetap malas, ya udah sampai besok pun tidak ada kemajuan. Makanya sekarang ini kamu harus sudah mengambil sikap. Tujuanmu apa? Apa kamu mau ngaji? Apa mau kerja? Apa mau sekolah? Harus jelas. Lek ngaji ya ngaji sing temenan. Kira-kira kalau pulang bisa ngajar atau bisa mendirikan pesantren. Kalau sekolah ya sekolah sing tenan. Kira-kira lulus ya bisa punya pekerjaan yang baik. Kalau enggak ya kerja. Udah kerja sing tenan biar dapat uang. Jangan nganggur. Nganggur ini kerugian besar. Kamu di pondok tapi gak ngaji, itu nganggur namanya. Kamu di pondok tapi gak jamaah, rugi ya. Ini kesempatan yang terbuang. Wala tafrah lan ojo bunga siro illa bi ziyadati ilmin, angin kelawan tambahi ilmu. Kamu jangan bangga tambah umur, tambah tua, tambah uang kalau tidak bertambah ilmu. Au amalin tu amal solihin kang soleh. Kita ini harus semakin banyak amal. Yo contoh, kamu harus punyalah wirid, zikir. Umpamanya kamu menarget dirimu setiap hari baca sholawat 1000. Itu harus kamu wajibkan pada dirimu sendiri. Merasa butuh, ya nambahi sholawat. Dalam situasi yang seperti ini, pandemi ini, hal yang paling berguna itu sholawat. Jadi kamu harusnya mikir, wiritan saya apa. Umpamanya kamu memulai, ya sudah setiap hari saya baca sholawat 1000. Harus ada. Kalau kamu tidak punya kesadaran begitu, ya waktumu ini habis. Pagi, siang, sore, tulinan, turu, tulinan, mangan. Hanya itu. Membosankan. Kamu harus memasang target pada dirimu. Setiap hari saya baca Waqiah 14 kali umpamanya. Sehingga kamu memang mengalokasikan waktu ya. Kamu sadar kamu ini perlu rezeki. Kamu nanti perlu pulang ke masyarakat. Siapa yang menjamin masa depanmu? Bapakmu, mertuamu, siapa? Gak ada. Maka mulai sekarang kamu harus mulai kesadaran. Sudah, saya mulai hari ini wiritan surat Waqiah umpamanya. Suatu hari 14 kali. Niat 3 tahun saya mau istiqomah. Begitu harus punya. Atau wiritan sholawat dalail. Atau wiritan apa yang memang kamu niatkan untuk tabunganmu ya. Tabungan baik kehidupan di dunia dan di akhirat. Harus ada waktu yang kamu sisipkan untuk kebaikan dirimu. Apa itu baca istighfar. Targetkan pada dirimu sendiri. Saya target istighfarnya 300 umpamanya. Target baca Qur'annya 1 juz. Itu harus kamu sadari ya. Kalau kamu tidak punya tabungan,
Terus apa yang mau kamu bawa pulang? Ini tidak boleh tidak ya. Semua anak yang sudah dewasa seperti kamu ini harus sudah ada kesadaran. Siapa yang akan nolong kamu ini? Hanya Allah. Nah kalau kamu tidak dekat kepada Allah, bagaimana Allah menolong kamu? Jadi kamu harus sudah mempunyai celengan amalan pribadi yang memang kamu niatkan itu sebagai sarana untuk taqarrub pada Allah. Kalau kamu tidak punya pegangan ya, kalau kamu masih merasa Allah itu tidak ada di hatimu, ya kamu akan linglung. Dunia ini akan berubah dan berubah, kamu tidak ada apa-apa. Tapi kalau kamu ini terbimbing ya, dengan zikir, ibadah, maka kamu akan merasakan kehidupan ini enak ya. Gak ada, sudahlah percaya. Siapa yang kamu andalkan ini di dunia ini selain Allah? Gak ada. Yang bisa maring rezeki hanya Gusti Allah. Yang memberi keselamatan Gusti Allah. Kalau kamu tidak memupuk kesadaran ini, udahlah, tidak ada jalan lainnya. Tidak ada. Jalan kebahagiaan itu adalah mengikuti perintahnya Gusti Allah. Ya sudah, kamu harus punya kesadaran mulai sekarang. Oh saya mau jamaah, saya mau baca Al-Quran, zikir, istighfar ya. Belajar bangun malam. Orang seusia kamu gak belajar tahajud itu sudah rugi besar ya. Anak kecil-kecil aja udah bangun tahajud. Sadari ini kebutuhanmu sendiri, tidak usah disuruh. Emang kamu gak butuh pada Gusti Allah ya. Sudah tidak bisa. Kamu mau pinter kayak apa? Apalagi goblok. Pinter pun kalau tidak ditulungi Allah gak ada apa-apanya ya. Hidup ini berkah yang penting. Nah supaya berkah ya ibadahnya harus sungguh-sungguh. Wala tafrah di fa innahu masuni ilmu lan amal soleh iku rafiqaka kanca loro sira yashabani kang ngancani sapa ilmu lan amal ka ing sira fil qabri dalam kuburan. Yang nanti kamu bawa mati itu ya ilmu dan amal, lainnya enggak ada. Haitsu yatakhallafu sekirane ngari anka saking sira sapa ahluka keluarga sira, bojo sira. Orang yang kamu cintai, istrimu, kalau kamu mati, dia tidak mungkin mau dikubur. Dia pasti pergi meninggalkan kamu. Mungkin dia kalau masih cantik menikah lagi. Apa yang kamu bela-belain ya, dia tidak akan mendampingi kamu ke kuburanmu. Wa malukalan bondo siro, hartamu juga. Wa waladukalan anak siro, wa istiqauka, wa astiqauka lan piro-piro konco siro. Hendaknya kamu sudah berpikir mencari bekal untuk kehidupan setelah mati. Apa yang mau kau bawa? Hanya dua, amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Amal soleh ini ya yang kamu lakukan sekarang ini, sholat ya, ibadah, puasa, zikir, baca Quran. Itu yang akan menemani kamu di kuburan. Yang kedua ilmu. Ilmu yang kamu amalkan, ilmu yang kamu ajarkan. Artinya kalau kamu mati tidak punya ilmu, nah terus yang nemeni kamu siapa? Kamu harus berambisi, ngaji, berhasil, punya ilmu, bisa ngajar, bisa ngamalkan. Sehingga kamu punya amal jariah. Ilmu diajarkan, terus diajarkan lagi, terus bersambung. Ini amal jariah. Atau ya harta, amal soleh berupa harta. Kamu bekerja kaya, bangun masjid, bangun madrasah, wakaf, jariah. Itu yang kamu bawa. Lah kalau kamu sudah malas, gak sugih, gak pinter, opo yang kamu harapkan itu apa? Ini
kerugian besar. Kalau kamu lahir miskin, ini bukan salahmu. Tapi kalau kamu mati miskin, ya, itu salahmu sendiri. Berarti kamu tidak mengubah hidupmu. Orang-orang miskin yang berubah menjadi kaya banyak. Dia mengubah nasibnya, hidupnya rajin, jujur, terpercaya, sehingga taraf hidupnya naik. Tapi kalau kamu tidak mengubah hidupmu, ya sudah, kamu akan tinggal seperti itu. Miskin tetap miskin. Kamu harus merubah dari bodoh jadi pintar, ya. Harus dirubah. Ini kesempatan mumpung masih ada. Mumpung kita masih hidup, berpikirlah, mari mencari bekal untuk ke akhirat. Bekal untuk kehidupan setelah mati. Hanya dua, ilmu atau amal, ya. Kalau kamu punya ilmu, untung ilmunya terus berkembang, diajarkan, dimanfaatkan, dapat pahala jariah ilmu. Kalau enggak, ya harta. Bagaimana kamu bisa jadi orang sedekah, zakat, wakaf itu? Atau kalau tidak harta, ya perbuatan. Rajin baca Quran, baca sholawat. Ini semua harus ada, ya. Jangan ditunda-tunda. Kita tidak tahu sampai kapan kita masih hidup di dunia. Semuanya pasti akan mati, ya. Ya muga-muga mati dalam husnul khatimah. Kita ini harus bertaubat. Jangan sampai mati belum taubat. Ini kesempatan masih ada, ya. Lakukan sekarang, jangan nunggu yang lain. Mulai nanti malam kamu niat, saya mau tahajud, gitu loh. Amalan-amalan yang kamu lakukan khusus untuk Allah. Niat wis, engko bengi jam 10 turu, pengen tahajud. Harus ada keinginan itu. Terus apa keinginanmu? Melap melek, isu turu. Terus apa? Tujuan hidupmu apa? Kamu harus sudah ngerti. Hidup ini harus ada arti, ya. Hidup cuma satu kali. Kalau kamu sungguh-sungguh, satu kali udah cukup. Tapi kalau kamu hidup tidak sungguh-sungguh, ya hidup ini tidak ada artinya. Ilmu nggak punya, amal nggak punya. Terus untuk apa, ya. Kalau sekedar hidup, kucing ya hidup, kambing hidup, apa seperti itu. Ini ngaji kitab Bidayah ini sambil menggugah kesadaran, ya. Kamu tidak mungkin selamanya bisa seperti ini, ya. Kamu akan pergi, akan pulang, akan menikah dan lain-lain. Kalau kamu tidak siapkan hari ini, kamu akan kaget pulang ternyata bodoh. Jadi apa kamu, ya. Ini harus diperhatikan. Jadi jangan hanya mikir dunia, pikirkan juga bekal untuk mati. Dunia selalu kita pikir setiap hari, ingin tambah uang, tambah ini, tambah itu. Apa kamu gak mikir kalau kamu akan mati, ya? Jadi harus ada waktu ibadah, waktu bekerja, waktu senang-senang. Ini ada waktunya sendiri. Kamu ini masih waktunya belajar, ya. Waktunya bekerja, waktunya ibadah. Waktu senang-senang ada sendiri suatu saat. Kalau sudah sukses, sudah pintar, boleh. Nah kamu masih waktunya kerja, sudah senang-senang. Nah terus kapan kamu kerja? Jadi ada waktunya. Syekh Abdul Qadir Jailani setelah tirakat berpuluh-puluh tahun, ya beliau menunjukkan waktunya bersenang-senang. Beliau ya makan enak. Ada seorang wali murid datang. Waktu Syekh Abdul Qadir Jailani makan, ada seorang ibu datang. Lihat Syekh Abdul Qadir makan ayam. Terus dia nemui anaknya kurus, kering, tirakat puasa. Dia batin, ini kiainya makan ayam, anak saya kok suruh puasa. Syekh Abdul Qadir ngerti hatinya. Langsung Syekh Abdul Qadir bilang, ayam tulang-tulang sudah dimakan, berdiri, berdirilah wahai tulang ayam. Langsung plek jadi ayam lagi. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau anakmu bisa seperti ini, boleh makan ayam.
Artinya ada waktunya. Sekarang waktunya tirakat. Lalu kamu sekarang udah bersenang-senang, ya habis kesenanganmu sudah. Saat diperlukan, sudah habis. Sama dengan senter. Kalau siang-siang baterainya kamu pakai, begitu gelap, ya sudah, kamu tidak punya senter. Baterainya sudah kamu habiskan. Kalau sekarang ini kamu senang-senang, gak gelem ngaji, tulen, begadang, ya ketika saatnya kamu akan menyesal. Jadi orang bodoh itu gak enak. Orang bodoh itu masih hidup sudah dianggap mati. Teko yo kan sing nyopo, gak teko yo kan sing goleki. Seperti orang mati sudah. Orang bodoh walaupun hidup tidak ada artinya. Jadi kamu harus ambisi dua hal. Jadi orang alim atau jadi orang kaya. Pilihannya cuma itu. Kalau jadi orang alim ngaji sing tenan. Jadi orang kaya nyambut gawe sing tenan. Lalu kalau gak ngaji gak nyambut gawe, wis buat bius, sia-sialah ya, rugi. Muga-muga kita mesti diberi hidayah oleh Allah. Muga-muga paring ilmu sing manfaat. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.